kita mulai kompromi dengan dosa yang kecil karena situasi atau dasar kemanusiaan atau situasi yang memaksa. Dan hal ini akan berakibat fatal. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Biarlah melalui acara ini kita bisa menikmati renungan firman Tuhan dan merubah hidup kita sehingga seturut dengan dan segambar dengan Tuhan. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bersahabat dengan dosa. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Mereka butuh orang lain. Karena sifat manusia adalah merupakan makhluk sosial. Kita harus bisa bersahabat dengan semua. Tetapi ada satu hal yang harus kita cegah, yaitu bersahabat dengan dosa. Kita akan belajar melalui kisah Hizkia. Saat Hizkia sakit, Raja Babel bersimpati padanya. Mereka memberi pemberian kepada Hizkia. Dan ketika Hizkia disembuhkan Tuhan, mereka datang mengunjungi Hizkia. Bagaimana sikap dari Hizkia? Kita baca di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke-13. 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke-13. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka. Ia memperlihatkan kepada mereka seluruh gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka, baik di istananya maupun di seluruh daerah kekuasaannya. Sikap Hizkia adalah Hizkia sangat senang, sehingga ia memperlihatkan semua yang ia miliki. Semua, tidak ada yang dirahasiakan. Hizkia tidak bersaksi tentang Allah yang telah menyembuhkan dia. Hal yang sama yang dilakukan oleh Simson ketika ia memberitahukan rahasia kekuatannya yang dari Tuhan kepada Delilah, sehingga pada akhirnya ia dikalahkan. Di ayat 14, Nabi Yesaya bertanya, apa yang dikatakan dan dari manakah orang-orang ini? Dan Hizkia menjawab bahwa mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Hizkia merasa senang, ia merasa diperhatikan, dan ia tidak berhati-hati akan hal tersebut. Di sini kita mengetahui bahwa dibutuhkan kewaspadaan. Karena dalam 1 Petrus 5 ayat 8 kita diingatkan bahwa kita harus sadar dan berjaga-jaga. Karena iblis berkeliling dan siap menerkam mangsa. Ketika kita lengah, kita akan diterkam oleh iblis. Kita dapat melakukan hal yang sama jika kita mulai membuka diri atau bertoleransi dengan dosa, maka kita akan ditelannya. Oleh sebab itu, hati-hatilah dalam bertindak. Jangan kita menjadi lengah, kita mulai kompromi dengan dosa yang kecil karena situasi atau dasar kemanusiaan atau situasi yang memaksa. Dan hal ini akan berakibat fatal. Kita baca di 2 Raja-Raja 20 ayat 17. 2 Raja-Raja 20 ayat 17. Sesungguhnya waktunya akan datang ketika segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Kompromi dengan dosa akan mengakibatkan dosa menguasai kita. Kita akan mulai kehilangan kepekaan terhadap kekudusan atau kebenaran. Ayat selanjutnya 2 Raja-Raja 20 ayat 19.
2 Raja-Raja 20 ayat 19. Jawab Hizkia kepada Yesaya, "Sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Namun pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku." Di sini kita bisa melihat bahwa Hizkia mulai meremehkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya yang menegurnya. Bahkan ia mulai egois. Ia tidak peduli lagi kepada keturunannya jika menderita, asal bukan dia yang mengalaminya. Pelajaran berharga melalui renungan pada pagi hari ini. Saat kita berkompromi atau kita mulai toleransi dengan dosa, sekecil apapun, maka disitulah kita mulai dikalahkan. Dan pada akhirnya kita akan jatuh lebih dalam lagi. Jika tidak kembali atau bertobat saat dinasihati oleh firman Tuhan, kita akan semakin menjauh daripada Tuhan. Keegoisan kita menunjukkan bahwa Kristus tidak lagi hidup di dalam kita. Demikian renungan Close to You pada pagi hari ini tentang bersahabat dengan dosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa, ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami untuk kami tidak membuka celah sedikit pun untuk bersahabat dengan dosa. Untuk kami tidak lengah, tetapi kita tetap berjaga-jaga supaya hidup kami tetap berada di dalam jalan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dan pada saat ini ketika anak-anak-Mu berdoa, meminta kekuatan daripadamu, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang sungguh mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian renungan firman Tuhan yang berjudul bersahabat dengan dosa. Biarlah kita terus berubah, kita terus semakin serupa dengan Kristus. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Close to You. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari
datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.